15.00 WIB akan disampaikan kesimpulan oleh masing-masing narasumber. Selanjutnya, kepada Bapak Heri Kurnia, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ika sudah memberikan kesempatan untuk sharing terkait materi yang sudah kami ajukan kemarin judulnya. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang semuanya. Saya berharap di siang hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Dan tentunya di sisi lain selain sehat, ya tentunya berbahagia juga. Karena kalau hanya sehat tidak bahagia kan kurang bagus. Bahagia tidak sehat juga tidak bagus juga. Langsung saja di pagi hari ini, maaf maksud saya di siang hari ini. Karena biasa ngisi kuliahnya pagi jadi ke bawah pagi. Di siang hari ini saya akan menyampaikan materi, tentunya akan saya sesuaikan dengan judul ataupun tema yang kami angkat, yaitu dengan judul menjadi aktivis yang sukses tepat waktu dan di waktu yang tepat. Namun saya juga tidak lupa karena tadi moderatornya Mbak Ika belum sempat memperkenalkan diri, saya mau memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Heri Kurnia, saya dari kampus Universitas Sekolah Menengah Yogyakarta di Prodi PPKN. Lanjut. Saya menyampaikan materi rencananya tidak lebih dari 20 menit, mudah-mudahan waktunya cukup, misalkan tidak cukup ataupun molor waktunya nanti mohon moderator memberikan isyarat ataupun langsung disampaikan waktunya habis misalkan. Tema yang saya angkat adalah menjadi aktivis yang lulus tepat waktu dan di waktu yang tepat. Memang kalau kita berbicara aktivis, ya kurang lebih adalah tukang demo. Sedangkan kalau kita berbicara lulus tepat waktu adalah wisuda tepat waktu. Nanti ke depannya setelah slide-slide ini akan saya sampaikan 3 hal ini. Aktivis, lulus tepat waktu, dan lulus di waktu yang tepat. Saya lanjutkan. Kenapa saya mengangkat tema tersebut? Kebetulan Bapak dan Ibu pemateri yang lain kan berbicara terkait pembelajaran di masa COVID ataupun pandemi COVID-19 ini. Jadi kepada yang sudah join nih ada 72 orang. Misalkan mau mencari informasi terkait bersinergi memperbaiki pendidikan di masa COVID-19 bisa tinggal searching saja ya di channel YouTube saya, di sana lumayan banyak subscribernya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi misalkan Bapak Ibu masih tertarik dengan bersinergi untuk pembelajaran di masa COVID ini bisa kunjungi channel YouTube saya. Lanjut. Ini gambar tentunya bagi Bapak Ibu ataupun Mbak-mbak dan Mas-mas semuanya yang sudah hadir di Zoom ini tentunya pernah melihat gambar seperti ini. Lulus tepat waktu ataukah lulus di waktu yang tepat? Ini masing-masing saya berharap tidak dalam konteks pelajar SD, SMP, SMA, ataupun bahkan perguruan tinggi. Bagi Bapak Ibu juga tentunya ini bisa digunakan. Entah Bapak Ibu dosen ataukah Bapak Ibu guru, termasuk misalkan aktivis lain, maksud saya adalah penggiat lain di luar pendidikan. Lanjut. Saya sengaja mengambil wajah orang Korea karena kalau banyak anak-anak muda zaman sekarang itu kan kesenangan Korea. Ada satu wisudawan di sini menyampaikan, akhirnya gua lulus juga setelah hampir di DO yang pertama. Terus yang kedua, Mak, saya lulus tepat waktu. Tapi ada yang ketiga, lulus setelah berhasil eksperimen dan bikin teori baru.
inilah yang akan saya lebih detailkan sekarang. Sebetulnya yang lebih tepat itu yang seperti apa? Apakah lulus di tepat waktu atau di waktu yang tepat? Justru saya ingin mengajaknya supaya lulus di tepat waktu dan di waktu yang tepat. Ada plus minusnya ketika kita berbicara sebagai aktivis. Khususnya saya spesifik adalah aktivis kampus. Sekali lagi, tidak terlepas kampus ya, boleh di sekolahan ataupun di LSM ataupun tempat-tempat lainnya, tentunya bisa diaplikasikan. Tapi sementara saya mengangkat temanya plus minus menjadi aktivis kampus. Lanjut. Ini ada artikel lumayan menarik dibuat oleh dengan nama Subhanhi Ali Dodego. Ini anak Madura yang pernah baca artikelnya lumayan bagus terkait terminologi aktivis yang disalahpahami. Bagi yang pernah baca buku Aktivis Kampus, ini karangan dari Miftahul Huda juga bagus. Dan yang ketiga ada karangannya dari Ubedillah Badrun. Nah, di sini berbicara terkait aktivis. Untuk buku yang terakhir ini kalau misalkan bisa dikaji lebih serius, menjadi aktivis zaman now. Mungkin sekarang ada yang membuat buku menjadi aktivis di era new normal misalkan, atau nanti mudah-mudahan segera hadir yang true normal, sudah lagi new normal. Lanjut. Kalau kita berbicara perkuliahan ataupun kita berbicara terkait aktivis yang ideal ya seperti ini. Datang ataupun kuliah masuk 2018 menjadi maba mahasiswa baru menentukan pilihan untuk ke depan seperti apa. 2019 mulai IPK-nya itu tetap stabil, IPK semesternya stabil, bagus, mulai memilih Ormawa. Ini bisa diterapkan di SLTP ataupun di SLTA ataupun di tempat lainnya. Tentukan pilihan yang tidak bisa. Terkadang kalau kita sudah senang ikut organisasi, lupa tugas pokoknya yaitu kuliah misalnya. Yang di tahun 2020 awal aktivis sejati dan masih memiliki IPK yang bagus. Nah, di sini hati mulai bergejolak. Apakah akan lanjut pendidikan? Maksudnya adalah lanjut perkuliahan atau mau lanjut di organisasi? Di akhir 2020 kita harus siap menentukan skala prioritas. Karena mahasiswa, misalkan seorang mahasiswa, tugasnya adalah menyelesaikan studi yang fokus di studi. Maka terjadilah di awal 2021, fokus tugas akhir, mulai demisioner dari lembaga, dan di akhir 2021 menjadi aktivis yang berprestasi. Ini kan sebatas perjalanan singkat, gambaran seorang mahasiswa masuk 2018 dan targetnya di wisuda di tahun 2021. Kita lanjut. Aktivis lulus tepat waktu, yaitu dengan ya tentunya kalau luluskan di wisuda. Yang kedua adalah tepat waktu. Pastikan muncul pertanyaan. Kalau lulus tepat waktu berarti kan ya 3,5 atau 4 tahun itu tepat waktu. Tapi kan pertanyaan selanjutnya, waktu yang tepat itu kapan? Yang muncul kalau misalkan alasannya waktu yang tepat ini banyak alasan, banyak alibi. Saya lanjutkan. Saya bagi dua di sini kategori, ada yang disebut dengan aktivis, ada yang disebut dengan apatis. Ini bisa dicek dalam secara online ya, arti kata secara online. Kalau kita berbicara aktivis itu bukan serta-merta tukang demo ya, bisa tokoh, bisa penggagas, bisa penggerak, bisa pemrakarsa, bahkan pencetus itu bisa. Tapi kalau sebaliknya yang apatis itu siapa sih? Mereka yang tebal telinga, dapat kritikan masukan dari mana-mana itu tidak nerima. Acuh tak acuh atau bahkan cuek ya, beku ataupun dingin, kaku lah gampangannya itu. Kita lanjut. Sudah pada tahu, saya yakin ini hewan dengan nama kura-kura. Hewannya satu tapi 2 kali disebut ya. Hewan yang kedua adalah kupu-kupu. Ini istilah yang pasti ada sangkut pautnya dengan aktivis. Kura-kura adalah gambaran mahasiswa yang kuliah rapat.
Sedangkan kupu-kupu kuliah pulang. Selalu saya mengajak kepada mahasiswa, ayo jadi aktivis. Apalagi jadi aktivis di masa COVID seperti ini, di masa pandemi COVID-19 seperti ini, sangat menentukan kepada kita. Karena zaman sekarang kan aktivis hampir tidak kelihatan secara langsung loh. Kita lanjut. Apakah aksi itu yang seperti ini? Apakah aktivis seperti ini? Tawuran, berantem, ngegeng, dan lain sebagainya. Tentunya kan bukan yang seperti ini. Kalau kita lihat tadi dalam sinonim katanya. Bagian dari penyampaian aspirasi boleh. Ya, tapi kan kita bisa menyampaikan aspirasi yang lebih elok. Ini kita berbicara satu kata dulu ya, aktivis. Menyampaikan aspirasi itu secara tulis, secara baik, tidak usah secara kekerasan. Saya akan fokus kepada aktivis. Ya. Ini gambaran secara singkat ya, seorang aktivis zaman dulu nih, dari mulai tangannya diberikan aksesoris di tangannya, di pergelangan tangan biar terlihat gagah, terus tas isinya dan lain sebagainya. Kita bisa melihat tongkrongan biasanya aktivis itu adalah kampus, warung kopi, zaman sekarang mungkin kafe ya yang ada wifi-nya, terus markas LSM, terus rumah teman. Obrolannya berbicara apa? Politik, sosial, isu-isu kekinian, dan konon sering baca buku-buku yang agak ke kiri-kirian. Berbicara bacaan ya. Terus acara TV apa? Talk show politik misalkan, dan lain sebagainya. Alat transportasi dan paling tidak punya ataupun memiliki uang. Nah, stereotip yang muncul ketika kita berbicara terkait aktivis ini yang saya ambil dari artikelnya tadi yang dari Mata Madura tadi. Pertama, stereotip yang muncul itu kalau kita berbicara aktivis adalah gagal kuliah, gagal dalam mata kuliah tertentu, dan biasanya ngulang di tahun yang akan datang. Indeks prestasi semesternya atau IPK-nya itu relatif rendah, biasanya di bawah rata-rata. Keterlambatan lulus kuliah, yang lain 4 tahun, mungkin ini bisa jadi sampai 7 tahun ya. Mengenyam bangku kuliah lebih lama daripada masa studi pada umumnya. Ini pendapatnya dari ataupun teorinya dari Sudarman. Belum bisa mensinergikan antara aktivitas organisasi sama akademiknya. Nah, pentingnya disebut dengan istilah tahu skala prioritas. Selanjutnya cuek terhadap KHS ataupun kartu hasil studi rapot lah kalau lebih gampangnya itu. Ini pendapat dari Bu Hori. Selanjutnya sering dapat teguran entah dari dosen mata kuliahnya ataupun dari dosen komite akademiknya, yaitu diistilahkan dengan nama kudis ya, kurang disiplin. Selanjutnya anti cum laude. Konon stereotip itu menyampaikan aktivis itu jarang cum laude. Hanya sebatas angan-angan cum laude itu. Dan lain sebagainya. Inilah stereotip yang muncul ketika melihat seorang anak aktif dalam sebuah organisasi. Sekali lagi bisa di SLTP, tingkat SLTP, SLTA ataupun di perguruan tinggi. Saya tetap mengajak akademik tetap oke, tapi non akademik juga harus bagus. Lanjut. Kalau kita berbicara aktivis, lanjutkan ada beberapa hal yang tidak terlepas. Yang pertama, berguna untuk masa depan. Karena ada kegiatan yang bisa kita ambil di luar perkuliahan yang tidak kita rasakan dalam meja perkuliahan, yang hanya bisa kita temukan dalam berorganisasi. Yang kedua, supaya banyak diskusi, saya percepat saja penyampaian materinya. Memiliki banyak teman, banyak kenalan, relasi di mana-mana. Yang selanjutnya, terbiasa berpikir kritis. Ini kelebihan menjadi aktivis. Yang keempat, terbiasa dengan tekanan, stres. Jadi kalau ada aktivis yang menggarap skripsinya sampai bertahun-tahun, ini patut dipertanyakan karena aktivis sejati itu sudah terbiasa dengan tekanan. Yang kelima, suka nginep di kampus. Yang keenam, senang begadang. Karena sering nginep di kampus, banyak teman, ya tentunya sering begadang. Yang ketujuh,
sering pakai bahasa isyarat kalau ngobrol. Mungkin zaman kekinian cukup memberikan simbol, maka harus dilakukan. Yang kedelapan, tugas bukan kendala. Nah, jadi kalau kita berbicara aktivis, ya harusnya lulusnya bisa tepat waktu dan di waktu yang tepat. Kita lanjut. Ada kategori disebut dengan lulus tepat waktu. Pertama, dikategorikan tepat waktu itu apabila 3,5 tahun atau kurang lebih sekitar 3 tahun 7 bulan. Kenapa? Apabila kita lulus tepat waktu, berarti kita bisa memanfaatkan ataupun memaksimalkan soft skill kita. Targetan IPK-nya adalah 3,75 sampai dengan 4,0 misalkan. Bekerja ataupun melanjutkan karir juga kalau kita sudah cepat selesai tepat waktu nih. Untuk melanjutkan karir itu kan lebih cepat daripada yang agak lama kuliahnya. Yang lebih penting nomor kelima adalah tidak merepotkan orang tua kalau kita kuliahnya cepat segera selesai. Kalau sudah wisuda, sudah tidak ada lagi pertanyaan keramat, kapan wisuda, kapan lulus, dan seterusnya. Sudah tidak lagi istilahnya disebut dengan MAAB ya, mahasiswa abadi. Kalau di awal namanya maba, kalau sudah terlalu lama namanya MAAB ya, mahasiswa abadi, atau istilah kerennya disebut dengan veteran ya, menikah dan seterusnya. Ini kelebihan kalau kita lulus tepat waktu. Saya lanjut. Ada tipsnya juga nih, beberapa tips kalau kita ingin lulus tepat waktu nih. Dari mulai tentukan skala prioritas dari sekarang. Jadi aktivis oke, tapi akademik tetap bagus. Maksimalkan jumlah SKS tiap semesternya. Kalau IP semesternya bagus, tentunya kan bisa sampai 24 SKS. Ikuti sesi perkuliahan dengan baik. Nanti kalau kuliahnya sudah tidak lagi online kan, ada istilah titip absen. Jangan pernah melakukan titip absen nanti ya. Atur jadwal bimbingan bersama dosen pembimbing akademiknya. Kesampingkan hura-huranya, alias kita harus fokus. Bagi waktu dengan baik antara belajar dengan piknik. Belajar penting, piknik juga penting. Kebanyakan belajar tidak bagus, kebanyakan piknik apalagi. Yang ketujuh, tentukan topik tugas akhir nih. Boleh skripsinya, tesisnya, atau bahkan disertasinya ya sejak awal. Yang kedelapan, lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau saya memberikan saran, semua hal itu dilakukan bukan 50-50, tapi 100-100. Yang kuliah sambil kerja, kuliahnya 100, yang kerja juga sama. Kerjanya 100%. Saya lanjut. Lalu kan muncul sekarang, lulus di waktu yang tepat. Ini kan permasalahannya, kapan? 50% memiliki alasan, saya nunggu kerja nanti baru mau lulus. Saya nunggu sukses baru mau lulus. Saya nunggu calon baru mau lulus dan bla 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 selanjutnya. Padahal nyatanya itu 4 hal tadi adalah alibi semua. Ada 6 alibi yang ingin saya sampaikan adalah sebagai berikut. Karena kalau kita berbicara lulus tepat waktu, lulus di waktu yang tepat adalah relatif. Jangan hanya sebatas menawarkan alibi ya. Lanjut. Alibinya yang pertama, ini bagi beberapa di semester akhir. Semakin lama, maka pengalaman semakin banyak. Ini alibi yang pertama. Alibi yang kedua, menunggu sampai lebih matang. Alibi yang ketiga, aktivitas di luar kuliah menambah banyak relasi atau networking. Yang keempat, prestasi mungkin bukan yang utama, bukan budak IPK. Masalah dalam skripsi mungkin bisa jadi proses pendewasaan. Yang keenam, perjuangan mendapatkan gelar sarjana bakal lebih terasa dan bakal terasa lebih serta akan terbayar lunas pada saatnya. Yang ketujuh, nantinya setelah lulus sudah tidak bingung lagi harus melakukan apa. Karena rencana ini sudah dipikirkan matang-matang sebelumnya. Inilah salah satu
beberapa alibi yang saya sampaikan. Kalau masih ada yang mengatakan saya nunggu lulusnya di waktu yang tepat. Saya lanjutkan. Banyak aktivis berteriak, lalu apa solusinya? Kalau saya harus lulus tepat waktu dan di waktu yang tepat. Ini saya ambil gambar dari salah satu kampus besar ya, di daerah Jogja tentunya. Yang diharapkan oleh mereka para aktivis adalah wisuda cepat. Lanjut. Ada beberapa tips ataupun trik supaya kita bisa lulus tepat waktu dan di waktu yang tepat. Yang pertama, tentunya tentukan dari sekarang skala prioritas kita. Yang kedua, hilangkan gengsi. Jangan takut menghadapi kenyataan di masa depan. Terus yang selanjutnya, buktikan pengalaman di organisasi, spiritnya dibawa ke ruang kuliah. Ini yang ironis ya, ngaku aktivis tapi diberikan tugas tidak dikerjakan atau bahkan tugasnya tidak diselesaikan. Padahal kan harusnya aktivis itu mengerjakan pekerjaan. Selanjutnya, jadilah pembeda. Aktivis lulus tepat waktu dan di waktu yang tepat. Ini adalah sebuah pembeda. Tetap positive thinking, pekerjaan itu sudah menunggu kita di luar. Yang terakhir, ini yang ingin saya sampaikan dalam intinya. Jadi saya menyampaikan kesimpulannya sekarang biar ada pertanyaan nantinya. Buat schedule yang jelas, tertata, rapi, dan sistematis, serta berkesinambungan ataupun continue. Oke, misalkan di sini ada yang mau membuat schedule dari sekarang, segera buat dari sekarang. Misalkan, saya sendiri dulu ketika zaman kuliah S1, saya membuat 100 keinginan dan saya tempel di tembok. Setiap ada yang sudah tercapai, saya berikan warna stabilo. Sebagai pembeda yang pertama, misalkan ingin jadi presiden mahasiswa. Ya, apa modalnya? Ya, ikut organisasi. Baik organisasi intra ataupun ekstra. Misalkan yang kedua, saya ingin mendapatkan IPK 3,75 misalkan. Ya, kuliah harus serius. Jangan pernah menyepelekan tugas. Yang selanjutnya, ingin punya pekerjaan sebelum lulus. Berbisnis di zaman sekarang ya, entrepreneur itu mulai dari hal yang terkecil ya, ikutan bisnis online atau bahkan jadi reseller misalkan. Yang selanjutnya, siap sianida. Ini bagi perempuan khususnya ya. Jadi tentukan pilihan dari sekarang. Sianida itu panjangan dari siap nikah sebelum wisuda dan lain sebagainya. Semua ini kalau kita sudah buat schedule secara tertata dengan rapi, maka sudah tidak ada lagi istilah aktivis yang selesai kuliahnya lebih lama daripada yang normal. Slide terakhir, inilah yang ingin saya sampaikan tadi, intinya dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, kita harus buat 100 daftar keinginan. Urutkan berdasarkan skala prioritas kita. Mulai dari sekarang yakin atau dengan kekuatan manjada wajada ya. Kemarin sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, misalkan buku dari karyanya Ahmad Fuadi. Yang kedua, targetkan harus tercapai. Muluk-muluk boleh, tidak masalah. Tapi kan apa yang kita inginkan itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Bolehkah yang di luar kemampuan kita? Boleh, tidak masalah. Dari 100 impian kita, satu persatu harus tercapai. Tentunya dengan keseriusan dan kerja keras. Beri tanda apabila sudah tercapai. Yang ketiga, yakinlah kita tidak sendirian. Ada Allah, ada Tuhan, ada orang tua, ada orang-orang di sekitar kita yang pasti bakal memberi support kepada kita. Hitunglah capaian kita. Saya yakin semuanya bisa. Tadi kan sudah saya sampaikan di awal, berapa yang sudah tercapai, berapa yang belum. Kalau saya pribadi membuat schedule seperti itu, saya selalu update tiap tahun. Misalkan 2020 tahun kemarin sudah selesai, saya lanjutkan di 2021 ini yang belum selesai. Ini bukti saya ingin saya sampaikan. Ini mimpi yang saya sampaikan barusan. Buatlah daftar. Ini daftar saya nih. Ini saya buat mulai tahun 2021, mulai 1 Januari. Dalam kertas HVS, dari mulai ingin studi lanjut dan seterusnya.
Namun saya ingin memberikan pesan, tentukan daftar mimpi kita, angan-angan kita dari sekarang. Simpan atau tempel di tempat yang sering kita lihat. Kalau simpan di kamar, jadi ketika kita melek itu terlihat supaya jadi motivasi. Simpan di HP ataupun di tempat-tempat lainnya yang sekiranya sering kita lihat supaya jadi motivasi. Tahu skala prioritas mana mimpi kita itu. Jadi ya syukur-syukur bisa 2021, 2022 dan seterusnya. Tidak lupa juga nomor 4, update mimpi kita bila perlu. Saya di sini baru nomor 70. Saya usahakan bakal saya update nomor 71 dan seterusnya. Mulai dari saat ini, untuk modal masa depan, niat dan mulai dari langkah yang pertama. Konon langkah pertama yang paling sulit. Itu yang bisa saya sampaikan, tentunya simple. Saya berharap justru malah lebih banyak diskusi. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heri telah menyampaikan materinya. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu dosen dan mahasiswa untuk bertanya, bisa raise hand atau menulis di kolom komentar, room chat. Sudah banyak tuh Mbak Ika yang sudah acungkan tangan. Dipersilahkan dulu. Yang mana dulu? Ada 3 pertanyaan dari Diva Mei Zahra dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi, Pak. Pertanyaannya adalah, apakah memungkinkan bagi angkatan 2020 dan angkatan ke atasnya untuk mengambil banyak SKS di semester muda di masa pandemi ini, khususnya bagi mahasiswa UCY? Bila bisa, apa saja kendalanya dan bagaimana? Terima kasih. Silakan Bapak Heri. Terima kasih Mbak Ika. Pertanyaannya memang diborong ya. Yang pertama dari mulai apakah bisa di semester muda supaya SKS-nya banyak? Tentunya bisa ya. Dengan syarat mutlak yaitu IPK harus di atas 3. Saya melihat spirit mahasiswa sekarang yang khususnya angkatan 2020 ya. Beberapa mahasiswa katanya ada yang mendapatkan IPK 4 Mbak Ika. Mungkin kalau IPK 4 kan ya kaget sekali ya. Terus yang kedua, misalkan bisa, apa aja syaratnya? Yang tadi yaitu IPK-nya harus di atas 3 ya, syukur-syukur 3,5 ke atas. Dan apalagi Mbak Ika? Sebentar, saya tidak mencatat Mbak Ika masalahnya. Dicatkan ke saya nggak apa-apa. Apalagi tadi, saya lupa. Iya Pak, mungkin kan bagaimana? Khususnya bila bisa, apa saja kendalanya dan bagaimana? Oke, terima kasih. Saya ingat-ingat pertanyaannya ya. Tentunya bisa, meskipun baru semester 2 ya, dengan syarat yaitu IPK di atas 3. Syukur-syukur bisa sampai yang tadi 4,00 ya. Maksimalkan SKS-nya 24, targetkan kuliah selesai di jangka waktu 3,5 tahun ya, atau paling cepat sekitar 3 tahun 7 bulan. Itu komentar saya. Kalau misalkan mau ditambahkan silahkan Mbak Ika. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Andi Mulyadi Sihombing. Pertanyaannya adalah, konsep aktivis ini bagaimana peluang kerja untuk di era 5.0, tetapi seorang mahasiswa kupu-kupu ini lebih mengedepankan IPK dinomor satukan dibandingkan skillnya. Apakah hal ini dapat mempengaruhi dunia kerja pada era society yang akan diperoleh? Begitu Pak. Pertanyaannya silakan Kang. Terima kasih. Pak Heri. Ya, terima kasih Mbak Ika sebagai moderator. Saya ucapkan selamat dan terima kasih. Terima kasih ya tadi dari Prodi Akuntansi sudah bertanya. Pertanyaan yang kedua,
dari Pak Andi Mulyadi Sihombing kalau tidak salah tadi itu. Terima kasih pertanyaannya Pak. Tentunya kalau kita berbicara terkait mahasiswa yang kupu-kupu tadi ya, kupu-kupu dengan kura-kura ya. Jadi kalau misalkan pernah melihat ataupun pernah ikutan kegiatan yang ada sangkut pautnya dengan motivasi ya, ternyata IPK itu maksudnya gini loh, kalau hanya sebatas menjadi kupu-kupu nih kuliah terus pulang kuliah pulang, cenderung memang IPK-nya tinggi, namun biasanya terperosok di dunia kerja nantinya. Maksudnya adalah IPK bagus tapi tidak kuat di persaingan. Ini sebagai contoh Bapak Ibu yang hadir di Zoom ya. Saya buat buku ini 5 tahun ya, 2006 tahun ya, 2014 dulu saya buat skripsi terkait dengan judul pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap indeks prestasi kumulatif. Jadi di sini disampaikan saya melakukan penelitian di UCY, ternyata hanya 2,8 organisasi itu berpengaruh terhadap IPK. Maksudnya adalah banyak mereka yang aktif di organisasi tapi IPK-nya tetap bagus. Lah apa dalam keadaan seperti ini, dengan semuanya kan serba digital nih, semuanya kan ditawarkan untuk seakan-akan antisosial ya, sedikit-sedikit WA, sedikit-sedikit Instagram dan seterusnya. Apakah bisa bersaing? Itulah yang penting sekarang. Jadi kalau hanya sebatas nilai tentunya tidak bakal menjawab untuk masa depan, tapi ketika nilai itu tidak bagus ya tentunya juga kan bakal menjadi kendala kepada kita ke depan. Misalkan ada mahasiswa yang lulus S1 IPK-nya 1,5 misalkan. Terus mau bersaing di dunia kerja seperti apa? Jadi harapannya ya aktivis, lulus tepat waktu, lulus di waktu yang tepat dan juga IPK-nya bagus. Itu Mbak Ika komentar saya. Baik, terima kasih Bapak Eri atas jawabannya. Ada yang ingin bertanya lagi Pak, ini dari Ibu Hajah Hasnawati. Kepada Ibu Hajah Hasnawati, kami persilahkan untuk bertanya. Diulangi Mbak Ika. Mbak Ika. Kepada Ibu Dr. Anda Hajah Hasnawati, kami persilahkan untuk bertanya. Sepertinya tidak ada respon, Pak. Kami sudah, ganti pertanyaan. Ada dari Bu Alvina ini. Pertanyaannya, bagaimana mempertahankan IPK 4 dengan sering aktif di organisasi? Begitu, Pak, pertanyaannya. Sudah, Pak Iri, dipersilahkan. Terima kasih, Bu Alvina. Tentunya ini pertanyaan yang aslinya saya tidak bisa menjawab karena kebetulan saya belum pernah dapat IPK 4. Nah, ini yang bisa menjawab adalah mahasiswa yang semester 1 ini khususnya sudah mendapatkan IPK 4. Bagaimana cara mempertahankannya? Kuncinya hanya satu tadi ya, skala prioritas. IPK sudah 4, ingin aktif berorganisasi, bagaimana supaya tertinggal? Tentunya tetap prioritas utama adalah kuliah. Bagaimana ketika ada rapat dalam waktu kuliah, tinggal izin di forum rapat, saya izin mau kuliah. Karena kuliah adalah skala prioritas. Ini Bu Alvina, saya ingin bercerita tentang saya sendiri. Saya SMA kelas 11, kelas 2 SMA ya. Jadi ketika pemberian rapot itu, orang tua saya mengambil rapot saya dipanggil terakhir. Usut punya usut, ternyata saya ranking akhir dan hampir tidak naik kelas. Ketika rapat verifikasi kenaikan kelas,
Alhamdulillah hanya satu guru yang mempertahankan saya supaya bisa naik kelas. Kenapa? Saya dulu terlalu sering aktif dalam organisasi di OSIS ya, hampir tiap hari itu tidak masuk. Hampir tiap hari ada kegiatan ini itulah, misalkan mewakili ketua OSIS ataupun mewakili MPK biasanya. Kebetulan dulu saya di bagian dokumentasi jadi harus selalu hadir. Setelah saya tahu ternyata track record saya seperti itu, malu sekali lah orang tua menerima rapot kita terakhir. Mulai saat itu saya memperbaiki skala prioritas. Skala prioritas saya adalah belajar. Bagaimana dengan organisasi? Tetap saya berorganisasi. Tapi yang penting adalah tahu skala prioritas. Itu komentar saya Bu Alvina terkait ingin aktif ataupun betul tadi IPK 4 terus ingin mempertahankan IPK 4 terus ingin ikut organisasi. Kuncinya adalah tahu skala prioritas. Itu Mbak Ika. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sangat membantu. Baik, terima kasih Bapak Heri atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Bapak di room chat dari Ibu Destia Ramadini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya kita bisa meminimalisir ketakutan menghadapi kenyataan di masa depan, seperti takut daftar mimpinya tidak terpenuhi atau tercapai. Begitu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Dari sebentar Mbak Ika, saya lupa namanya tadi Mbak Ika siapa? Ibu siapa? Ibu Destia Ramadina. Ya, iya, Bu Destia Ramadina. Terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan Bu Destiana, sebentar saya catat dulu namanya. Destia Ramadina. Destia, sebentar Bu. Oke, Bu Destia Ramadina. Mudah-mudahan sekarang sudah pegang pulpen, sudah pegang kertas HVS, langsung menuliskan mimpinya. Bagaimana? Takut mimpinya itu tidak tercapai itu biasa. Itu biasa. Tapi yakin Bu, seperti contoh tadi saya berikan dalam slide. Ketika saya mahasiswa dulu, langsung saya membuatkan 100 daftar tersebut. Pertama saya ingin jadi presiden mahasiswa. Alhamdulillah tercapai 2 periode malah. Saya pernah mencantumkan ingin jadi ketua senat. Sudah pemilihan, cuman saya mengundurkan diri waktu itu. Dan bahkan Bu, saya pernah mencantumkan ingin mendapatkan IPK 3,75. Saya tanpa settingan, tanpa apa-apa, alhamdulillah itu tercapai. Tapi kalau misalkan mimpinya terlalu muluk-muluk, misalkan saya ingin membeli pulau Sumatera misalkan. Nah, ini kan agak kurang rasional gitu misalkan. Atau misalkan ya bisa-bisa juga sih kalau misalkan uangnya ada. Jangan khawatir, jangan takut ketika daftar mimpinya tidak tercapai. Kan saya sampaikan tadi, daftar mimpi saya di tahun 2020 banyak yang belum tercapai. Saya konversi, saya masukkan di daftar keinginan saya tahun 2021 ini. Skala prioritas untuk daftar keinginan saya, nomor pertama Bu di sini nomor punya saya ingin melanjutkan studi S3. Ini saya catat dari mulai tahun 2018 awal. 18 saya sudah daftar, tidak keterima, 19 sudah daftar, tidak keterima, belum ya. 2020 saya belum keterima. Akhirnya mimpi saya masih saya bawa sampai 2021 ini. Saya yakin karena itu bakal tercapai. Termasuk Bu Destia, dari zaman SD sampai sekarang kuliah saya, mimpi saya adalah cita-citanya ingin jadi gubernur Jawa Barat. Sampai hari ini masih saya catat. Termasuk saya
punya mimpi ingin umroh, naik haji sama orang tua, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya Bu Destia, jangan takut, jangan risau apabila mimpinya tidak tercapai, karena saya yakin masih ada kesempatan tidak tercapai di tahun 2021, mungkin di tahun 2022 bisa tercapai. Itu Bu Destia Ramadina. Ramadina, betul? Saya kembalikan ke Mbak Ika, silahkan. Bapak, terima kasih atas jawabannya. Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab, masih ada pertanyaan ini Bapak dari Bapak Toto Hermawan SPD MSc. Pertanyaannya, bagaimana cara paling efektif agar kita bisa aktif di organisasi kampus ketika status kita sudah kerja dan berkeluarga? Terima kasih Pak Toto. Sebetulnya pertanyaannya sepertinya sudah dikonsep ya. Pertama, bagaimana supaya ingin tetap aktif di organisasi tapi sudah berkeluarga dan sudah kerja. Ini mungkin pertanyaannya untuk mahasiswa angkatan 2020 mungkin tidak termasuk ya. Kalau kerja mungkin termasuk, tapi kalau keluarga sepertinya belum. Misalkan ada spesifikasinya tadi pertanyaannya ya, berkeluarga tapi ingin tetap aktif berorganisasi. Ya tentunya yang tadi untuk Pak Toto Hermawan, skala prioritas. Kuliah nomor utama, keluarga adalah utama, kerja juga adalah utama. Kalau 3 permasalahan ini sampai jadi satu, lalu mana yang harus kita korbankan? Tentunya nggak ada yang harus dikorbankan. Kedepankanlah skala prioritas. Karena kalau untuk mahasiswa semester 1 sekarang, sudah lumayan banyak mahasiswa yang sudah kerja. Jadi kalau kerja dengan kuliah, karena tujuan utama adalah kuliah, skala prioritas adalah kuliah. Lalu bagaimana dengan kerja? Carilah waktu kerja yang tidak bersamaan dengan waktu kuliah. Nah, karena kalau sudah berkeluarga, keluarga kan tiap hari, tiap menit, tiap detik. Jadi komentar saya seperti itu Pak, siapa tadi Pak Toto Hermawan, ingin aktif tetap pilih organisasi, tapi jangan lupa ya keluarga sama kerja juga. Itu Mbak Ika. Baik Bapak Eri, terima kasih atas jawabannya. Baik Kak. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah cukup untuk materi dan tanya jawab di sesi pertama ini. Akan dilanjutkan sesi kedua dengan materi dibawakan oleh Bapak Ustadz Joko Wahono, SPD MAP, dengan topik sukses dunia akhirat diawali dari kesungguhan hati. Kepada Bapak Joko Wahono, waktu dan tempat saya persilahkan. Tinggal klik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur mari kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala maunah untuk kita semua. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita diperkenankan untuk bersilaturahmi di dalam virtual ini ya. Jadi saya kira ini adalah tetap satu nikmat yang besar untuk kita semua. Dan semoga salawat serta salam
senantiasa tetap kita sanjungkan untuk baginda Nabiullah Muhammad SAW. Tentunya teriring harapan syafaat dari beliau nanti di Yaumul Qiyamah dan juga berkahnya untuk kita semua. Semoga yang ada di line virtual ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah nih saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan satu materi di sesi yang kedua hari ini. Tentunya kemarin teman-teman semuanya sudah banyak mendapatkan ilmu dari narasumber yang terdahulu, baik itu yang berkaitan dengan bagaimana kita semua menjadi guru yang baik, kemudian bagaimana menghadapi situasi pendidikan di masa daring seperti ini. Memang ini sesuatu yang baru bagi kita semua. Namun tentunya ini juga materi kita siang hari ini, walaupun tidak begitu jauh menyimpang dari dunia pendidikan, namun kita sentuh sedikit dari sudut atau kacamata spiritual. Khususnya kita akan sedikit mempelajari tentang potensi diri sehingga bisa menuju pada satu kesuksesan untuk hidup kita di dunia maupun di akhirat. Tentunya kita sedikit nanti kita buka satu persatu bahwasanya diri kita ini memang merupakan makhluk yang paling mulia. Untuk itu marilah kita coba mengenal satu persatu hal yang bisa kita buka pada materi siang hari ini. Tentunya kita akan mengenal lebih dalam lagi bagaimana sesungguhnya kita ini di kacamata Allah maupun di kacamata dunia. Teriring satu pemahaman dari inti kemanusiaan, ini tentunya manusia ini saling menyadari bahwa manusia itu ada karena dicipta dan kemudian ada yang menghendaki. Nah, disitulah ini yang perlu kita sadari dulu. Kemudian poin yang kedua, manusia ini dicipta itu dalam dua unsur, yakni unsur jasmani dan rohani. Nah, dalam dua unsur tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala penuhi dengan potensi, di mana potensi tersebut itu dimaksudkan sebagai bekal bagi khalifah di muka bumi. Yang harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, potensi keduanya ini harus optimal, berjalan seimbang agar hidup itu sukses di dunia dan di akhirat. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara kedua unsur dalam diri manusia ini tentunya terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, di dalam jasmani ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan berbagai macam organ yang amat sangat istimewa sifatnya, di mana di dalam jasmani kita ini ada satu pusat yang bisa menjadikan sumber dari kehidupan kita ini, yakni otak yang ada pada diri manusia. Di sisi yang lain, pada unsur rohani ini ternyata Allah juga memberikan satu pusat inti dari rohani kita, yakni yang disebut dengan kolbu atau bahasa Arabnya kita sebut akal. Ya, akal. Jadi dari akal atau kolbu ini kemudian menjadi inti dari rohani, dan otak kita ini menjadi pusat penggerak saraf-saraf yang ada dalam jasmani kita. Jadi sinkron. Allah ciptakan semuanya ini tentunya sudah dengan satu dasar, yakni pertimbangan agar manusia ini nanti akan bisa menjadi khalifah di muka bumi ini dengan sempurna dibanding dari makhluk yang lainnya. Nah, jadi kalau kita bicara soal potensi diri manusia ini sungguh sangat luar biasa. Dan itu sudah banyak disebutkan di dalam Al-Quran, itu kelebihan-kelebihan manusia, termasuk antara lain yang menyebutkan potensi dasar manusia di surat As-Sajdah ayat ke-9. Jadi, tsumma sawwahu
kemudian ketika dia menyempurnakan, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan manusia ini, dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibekalkan untuk manusia? As-sama', yakni pendengaran. Lalu al-absyar, penglihatan. Jadi absyar, penglihatan, namun dengan penglihatan ini, penglihatan yang terkandung di dalamnya adalah penglihatan yang memikirkan atau memperhatikan dengan seksama. Nah, sehingga kata absyar ini kemudian berkembang dalam konteks bahasa-bahasa secara umum yang disebut dengan observasi. Observasi ini kan kita melihat sesuatu tapi dengan unsur pengamatan, tidak hanya sekedar mendengar atau melihat saja. Kalau sekedar melihat saja dalam konteks bahasa Arab itu disebut ro'a. Ro'a itu hanya sekedar melihat. Tapi absyar ini melihat dengan teliti. Ya, inilah observasi kita. Lalu dari penglihatan, pendengaran, ini Allah memberikan satu lagi yang sungguh sangat istimewa. Yakni apa? Al-af'idah. Al-af'idah ini adalah hati nurani. Ini setidaknya potensi dasar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi unsur kehidupan manusia di surat As-Sajdah ayat 9. Lah, dari unsur kolbu inilah kemudian Allah itu lebih mengutamakan hati nurani, kolbu atau akal ini sehingga manusia itu bisa berpikir. Setelah manusia berpikir, mencermati, mengamati, mendengar dengan teliti, melihat dengan seksama, kemudian tumbuh satu pemikiran di dalam jiwa manusia ini untuk menghadapi kehidupan. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan supaya cahaya nur Allah Subhanahu wa taala bisa masuk dalam diri manusia. Ini masuknya lewat apa? Lewat hati atau lewat qalbu atau akal tadi. Nah, Allahun an-nurus samawati wal ard. Nah, jadi ketika Allah itu mengirimkan cahaya yang boleh dikata disebut atau hidayah atau petunjuk ini, kemudian akal berpikir dan mengembangkan diri, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu mudah menyampaikan pesan-pesan melalui kekuatan hati. Nah, pesan-pesan kekuatan hati inilah yang kemudian memberikan sinyal kepada otak kita ini untuk menggerakkan hormon-hormon tubuh, imun-imun tubuh, kemudian bisa berkembang, bergerak sesuai dengan bimbingan hati nurani tadi untuk kemudian menciptakan satu karya di dalam kehidupan ini. Jadi dengan adanya saraf-saraf yang bergerak, kemudian hormon-hormon tubuh, imun-imun tubuh yang ada dalam diri manusia ini kemudian bisa bekerja dengan sempurna. Itulah harapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita teliti sedikit tentang otak kita. Kalau tadi hati itu menggerakkan untuk kita semua itu otak yang penuh dengan saraf-saraf, maka apa sih yang ada di dalam otak kita? Ternyata sungguh luar biasa. Jadi di situ berisi saraf-saraf yang kemudian mengoptimalkan kecerdasan atau intelektual yang tadi sudah disebutkan, yang diberikan melalui bimbingan Allah Subhanahu wa taala lewat hati tadi. Ada kecerdasan, ada kemudian berkembang logik rasional, kemudian sistematik. Nah, ini munculnya dari gerakan-gerakan otak. Nah, kemudian ada saraf-saraf yang mengatur, mengkondisikan bagaimana kesadaran moral, kejujuran, kebaikan. Itu ada saraf khusus yang kemudian menggerakkan aktivitas jasmani kita itu untuk apa? Untuk berkarya. Ketika kita sadar ada kesadaran moral, ada kejujuran, ada kebaikan, di sini fisik ini tinggal kemudian mengikuti. Nah, kemudian ada juga di situ satu saraf yang menggerakkan, mengoptimalkan rasa keyakinan, iman, komitmen, harapan. Nah, inilah sehingga muncul nanti satu pengembangan diri di dalam manusia ini. Nah, lalu ada lagi semangat, kemauan, motivasi, keberanian untuk mengambil satu keputusan. Ini juga ada saraf-saraf yang mengatur, mengkondisikan itu semua. Kemudian ada perasaan cinta kasih, ada solidaritas, ada kesetiaan,
Nah, ternyata itu sudah tercover semuanya. Dari muatan hati itu tadi, kemudian dikirim sinyalnya ke otak, otak kemudian sudah memiliki saraf-saraf yang sempurna. Nah, tinggal kemudian menggerakkan potensi jasmaniah lainnya. Kalau kita bicara soal potensi otak kita, ini sungguh luar biasa. Menurut penelitian, di situ terkandung 1 triliun neuron, yaitu sel saraf. Dan terdiri dari 100 miliar sel saraf aktif dan 900 miliar sel pendukung. Wah, luar biasa. Jadi kalau kita bicara potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri setiap manusia ini, wah, tidak ternilai itu harganya. Nah, kemudian di dalam otak pula ada 10 informasi tiap detik. Ini juga akan mengenal penuh. Jadi bisa aja menampung informasi-informasi yang kita terima. Terus kalau proses bekerjanya bisa bekerja secepat kilat. Karena tiap neuron ini dapat menumbuhkan hingga 20.000 cabang. Nah, boleh dikata otak kita ini seolah-olah merupakan alam semesta kecil, alam semesta mini yang ada di dalam tubuh kita. Luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala begitu sayang pada kita semua manusia ini karena diharapkan bisa menjadi khalifah yang baik di muka bumi ini. Nah, maka dari itu kita harus jaga semua potensi baik yang sifatnya jasmaniah maupun rohaniyah ini. Nah, jangan sampai kita menjadi umat yang terjerumus di dalam orang-orang yang hanya mengutamakan hawa nafsu saja, karena bahaya. Jika yang dikembangkan itu hanya kecerdasan otak saja, tidak ada keseimbangan kecerdasan hati atau ranahnya itu kecerdasan iman, maka orang ini akan kemudian menjadi terjerumus ke dalam kesibukan duniawi saja, bahkan hanya nafsu syahwati saja, ya. Karena bahaya jika yang dikembangkan itu hanya kecerdasan otak belaka, karena akan memicu hawa nafsu. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menyindir di salah satu ayatnya, Allah menyebutnya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau perhatikan orang yang menjadikan sebagai ilahnya itu adalah hawanya. Jadi kalau orang itu sudah mengilahkan hawa nafsunya, maka sungguh akan menjadi manusia yang istilahnya itu jauh dari rasa moral kemanusiaan itu sendiri. Maka perintahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 135 ini. Fala tatabbi'u hawa. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jadi hawa nafsu itu cenderung menyimpang dari kebenaran yang ada dalam hati nurani. Maka kita harus lebih berhati-hati, jangan sampai kita itu menjadi manusia di muka bumi ini nanti hanya berorientasi pada duniawi saja, kemudian hanya mengutamakan nafsu syahwatiyah saja tanpa memperhatikan unsur kehidupan akhirat kita dan unsur rohani kita. Nah, inilah yang perlu kita laksanakan secara istilahnya itu seimbang. Bahkan kalau kita tengok judul tadi di awal materi kita ini, bahwa kesuksesan dunia dan akhirat ini diawali dengan apa? Kesungguhan hati. Nah, kesungguhan hati ini bisa diperoleh dengan apa? Kebersihan hati itu dulu. Sehingga apa? Hati yang bersih ini akan menumbuhkan satu aura positif di dalam langkah kehidupan kita. Dengan kesungguhan hati ini kemudian akan muncul nilai-nilai positif. Dengan nilai-nilai positif yang muncul ini tentu akan memberikan gairah, dorongan yang positif pula untuk mencapai satu cita-cita yang tinggi. Satu target. Nah, tadi di materi sebelumnya bahkan Pak Heri sudah menyampaikan, kita harus punya target dalam hidup kita. Diawali dari mana? Dari impian-impian. Wah, luar biasa kan? Impian-impian yang memang
wah kayaknya impian itu tinggi sekali. Tapi tidak apa itu sebagai spirit kita. Nah, di samping itu nanti kita terus kemudian tumbuh kesadaran. Untuk apa? Untuk memberikan satu dorongan, memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita ini. Nah, jadi kita memang harus pegang bahwa kesuksesan itu diawali dengan kebersihan dan kesungguhan hati. Maka manusia ini akan mampu mengembangkan seluruh potensinya secara optimal. Namun, intinya tetap sadar bahwa potensi ini adalah anugerah. Nah, ini yang harus kita ingat. Jadi potensi yang diberikan oleh Allah baik dalam unsur jasmani maupun rohani kita ini adalah anugerah. Sekaligus apa? Amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta itu untuk membuat atau membawa menciptakan kesejahteraan di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu dengan adanya kesejahteraan yang ada di muka bumi ini tentunya harapannya, impiannya adalah masyarakat yang makmur lahir batin. Sehingga apa? Kita ini bisa hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Rasa kenyamanan kita telah melaksanakan tugas sebagai khalifah dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita bicara, ayo kita cermati satu persatu lah potensi yang ada dalam diri kita. Bayangkan betapa besarnya potensi yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Menurut satu penelitian dari seorang ilmuwan, menurut teorinya Howard Gardner nih, kita itu diberikan kecerdasan-kecerdasan yang ada dalam diri kita ini. Ada spatial intelligence, ada linguistic intelligence, ada logic intelligence. Setidaknya ada 8 macam intelijensi yang diberikan, kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada spatial tadi, spatial intelligence, kemudian linguistic intelligence, logic intelligence, musik intelligence. Bahkan jadi musik ini juga ternyata potensi diri. Kemudian ada body intelligence. Ada pula nature intelligence. Ada self intelligence dan people intelligence. Nah, kalau potensi-potensi kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada spatial intelligence, kemampuan untuk mengarungi, mencermati, mengembangkan diri, kemudian linguistic intelligence, kemampuan berbahasa. Ini ternyata dari sumber-sumber ini manusia akan mampu mengembangkan potensi dirinya dengan luar biasa. Kita ambil satu contoh misalnya. Dari kecerdasan yang pertama, spatial atau visual intelligence, di mana manusia ini memiliki satu kemampuan, yakni kemampuan mencermati, mengamati dengan apa? Kemampuan mata. Allah sebagai al-wasi, ya. Allah punya sifat al-wasi dalam Asmaul Husna. Ini Allah sisipkan di dalam jiwa seseorang atau manusia ini diberikan sifat eksplorasi dengan pengamatan penglihatannya dengan matanya tadi al-absar. Itu kemudian manusia bisa mengembangkan potensi dirinya dengan sebaik mungkin. Nah, dari pengamatan mata ini manusia mampu membaca peta, ya kan? Mampu mengamati segala sesuatu dengan apa? Memahami ruang dan bentuk. Ini kan satu potensi yang sangat luar biasa. Kemudian manusia itu bisa mencermati keahlian mekanikal. Jadi potensi ini dengan membaca peta, dengan memahami ruang dan bentuk, kemudian keahlian mekanik. Ini semuanya teraplikasi dalam kehidupan modern sekarang ini. Bagaimana asal mula adanya Google Map? Ini kan dari kemampuan kita membaca peta, kemudian menciptakan satu penemuan yang kemudian peta ini yang dulu mungkin ketika kita masih ada di sekolah dasar zaman saya dulu, ini mungkin peta itu hanya bisa berupa gambar yang bisa kita saksikan dengan buku peta,
yang terdiri dari gambar-gambar denah begitu. Tapi sekarang ini coba kita membaca peta dengan adanya Google Map saja. Canggih betul gitu. Ya, ini adalah kemampuan manusia, potensi manusia, spatial atau visual and intelligence yang kemudian berkembang begitu pesatnya. Nah, kemudian ada memahami ruang sehingga orang itu bisa kemudian berkembang menjadi arsitektur misalnya. Ini kan adalah satu keahlian yang amat sangat mahal gitu. Nah, dengan kemampuan-kemampuan itu maka kita bisa membangun satu istilah profesi dari bakat yang diberikan oleh Allah tadi. Kita bisa membangun sebuah profesi yang itu mungkin muncul dari kata hati tadi. Muncul dari kata hati yang kemudian menjadi hobi. Nah, ada yang orang suka membaca novel, kemudian berkembang imajinasinya jadi novelis. Ada orang yang mencermati tingkah laku, karakteristik manusia, maka bisa jadi seorang psikolog. Orang yang mencermati inti diri manusia dan perilakunya, ada bisa menjadi filosof. Kemudian mencermati ruang dan bentuk, memahami ruang dan bentuk, arsitek. Wah, ini luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan hambanya ini dengan begitu saja setelah dicipta. Nah, kemudian kita lihat kecerdasan yang kedua misalnya. Linguistic intelligence. Allah punya sifat dengan kata dengan bahasa al-kalam. Dengan bahasa kita mengenal bahwa potensi orang berkomunikasi ini tentunya tidak hanya melalui bahasa isyarat, tapi lebih teraplikasikan dengan mudah ini dengan bahasa. Nah, kemampuan bahasa. Dengan kita berkemampuan bahasa ini bisa menulis dari sesuatu yang mungkin bisa kita berupa biografi, menulis cerita, kemudian membaca puisi. Ini adalah kemampuan linguistik atau kecerdasan linguistik. Misalnya juga berpidato, ceramah. Wah, ini orang ceramah, berpidato, bahkan bicara secara sistematik itu kalau nggak diberikan bakat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya nggak akan punya kemampuan untuk itu. Banyak contoh orang-orang yang tidak diberikan kemampuan atau kecerdasan linguistik ini, kemudian ketika harus berbicara secara sistematis, ini kayaknya kurang mampu. Nah, kemudian salah satu dari kecerdasan linguistik ini juga misalnya membaca apa saja. Nah, ini adalah luar biasa. Nah, dengan kemampuan linguistik intelligence ini, Allah Subhanahu wa taala mengembangkan diri atau potensi manusia ini dengan apa? Dengan mewujudkan satu profesi, cita-cita tadi. Ada yang bisa menjadi pengacara. Pengacara kan adalah orang-orang yang hebat dalam bicara. Kemudian reporter, apalagi ini. Reporter itu kan harus punya kemampuan mengembangkan bahasa sehingga orang tersugesti, sehingga orang itu kemudian memiliki pemahaman, oh ini ada satu berita yang harus diterima, kemudian bisa mengembangkan dan menggerakkan jiwa ini untuk segera berbuat sesuatu ketika ada laporan sesuatu yang memang membutuhkan pertolongan. Ini kemampuan reporter ini luar biasa. Kemudian ada sastrawan yang kemudian dengan puisinya, dengan karya tulisnya bisa menggerakkan hati manusia yang lain. Kemudian penulis buku dengan isian atau ungkapan teori-teorinya sehingga orang lain itu mendapatkan ilmu yang luas. Ini dengan kemampuan kecerdasan berbahasa. Lalu profesi guru ini tentunya juga sangat terikat dengan kemampuan bahasa. Karena guru atau pendidik ini memang harus mentransfer ilmu yang ia kuasai, kemudian harus membuat orang lain paham dengan apa yang ia miliki, ilmu yang ia serap, sehingga orang lain itu bisa menerima pula. Nah, ini adalah kemampuan atau kecerdasan yang memang
tidak diberikan pada setiap orang. Nah, sehingga ini adalah anugerah. Kita bisa menunjukkan satu peningkatan potensi diri. Kemudian ada kemampuan interpersonal intelligence. Dengan interpersonal intelligence ini, kemampuan yang tumbuh itu antara lain kemampuan bergaul dan membangun relasi. Relasi apa? Relasi sosial. Nah, ini kalau kita itu tidak punya kemampuan interpersonal, tentunya ini tidak akan punya kemampuan untuk menarik seseorang ini untuk kemudian terikat dengan kita. Nah, ini adalah ternyata merupakan potensi dasar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan interpersonal intelligence ini manusia akan memiliki empati yang kuat. Nah, setelah ketika manusia itu mempunyai dua kemampuan ini, kemampuan bergaul dan kemampuan membangun relasi sosial, juga empati yang kuat, ini bisa menyusun langkah-langkah profesi, misalnya seperti wiraniaga. Wah, luar biasa. Orang bisa berniaga sukses, ini karena apa? Kemampuan dia untuk memberi sugesti pada orang lain, supaya tertarik dengan karyanya, tertarik dengan dagangannya, tertarik dengan sesuatu yang ia perjualbelikan. Lalu termasuk di sini bisa menyusun satu profesi sebagai seorang agamawan, penceramah, mubalik. Ini kan juga luar biasa, ya kan? Kemudian politisi ini juga harus punya kemampuan interpersonal yang kuat. Ada kemudian perawat, pemandu. Nah, ini kan ada perawat. Ini karena apa? Jiwa dari empati yang kuat ini, seseorang merasakan sesuatu yang menumbuhkan empati ini tentunya akan melayani itu dengan sebaik-baiknya. Kalau empati itu tumbuh dari dalam hati. Terus pemandu untuk mengarahkan sesuatu. Bahkan dunia sekarang ini pemandu ini menjadi sumber profesi juga. Ada pemandu wisata. Ini ternyata juga sekarang ini sangat dibutuhkan. Ada pemandu-pemandu yang lain semacam pengarah acara, kemudian ya pengarah event organizer dan sebagainya. Ini luar biasa. Ini adalah jiwa pemandu. Nah, ini ternyata merupakan satu hadiah anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang bisa dikembangkan dalam diri potensi setiap manusia. Nah, kemudian ada kemampuan musikal intelligence, yakni dia bisa memainkan instrumen musik, kemudian dia bisa menyanyi, dia bisa menikmati konser. Ini dengan adanya kemampuan ini bisa mengarah pada satu profesi yang langka, yang tidak setiap orang ini mampu untuk mengembangkan diri, misalnya jadi seorang kritikus musik. Seorang kritikus musik ini kan apa? Dia punya satu perasaan yang mendalam, pemahaman yang mendalam tentang instrumen, tentang lagu, tentang partitur, tentang nada terutama. Ini kemudian dia bisa istilahnya itu mengkritisi sebuah musik. Lalu dia juga bisa menjadi seorang penyanyi, bisa menjadi komposer, pencipta lagu atau aransemen. Kemudian bahkan ya minimal dia bisa menjadi seorang pemain musik. Nah, pemain musik seperti kita tahu ada alat-alat musik yang bersifat melodis, yang menghasilkan nada. Kemudian ada juga yang sifatnya perkusi. Semua dikuasai. Nah, sehingga ini bisa mendatangkan satu potensi diri yang itu juga tidak menutup kemungkinan menjadi seorang yang berkarya di bidang seni musik. Nah, ini ternyata talenta musik ini juga sekarang ini bisa menjadi satu profesi yang sungguh sangat luar biasa dan itu menghasilkan. Inilah. Kemudian kalau kita lihat misalnya jiwa seorang naturalis intelligence, ini bisa bekerja dengan tanam-tanaman.
misalnya tanaman obat, kemudian tanaman-tanaman yang kemudian bernilai tinggi, dan dia juga bisa memahami perilaku binatang. Sehingga apa? Mengenal bagaimana kehidupan binatang, bagaimana cara berkembang biaknya. Maka dia bisa menjadi profesi penjinak binatang. Ya, seperti kita tahu, binatang ini juga bermacam-macam karakternya. Ada binatang yang dikategorikan binatang buas, ada binatang jinak. Nah, tentunya ketika binatang-binatang ini kita perlu tundukkan untuk kehidupan manusia, ini kan perlu ilmu-ilmu tertentu. Nah, maka orang yang punya jiwa atau punya dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan natural intelligence, ini bisa menjadi penjinak binatang, pemburu. Bahkan petani-petani kita yang berhasil di daerah misalnya pegunungan-pegunungan, lereng Merapi, lereng Merbabu, lereng Gunung Sumbing dan sebagainya. Coba kita bayangkan, mereka ada yang berpotensi sebagai pekebun atau petani tembakau, petani sayuran, kemudian petani hasil bumi yang lain. Ini luar biasa. Ini karena apa? Dia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naturalis intelligence yang kemudian kembangkan bagaimana merawat tanaman, sayuran, bagaimana sifat-sifatnya, karakteristiknya. Tanaman yang satu dengan yang lain tentunya punya karakter yang berbeda. Nah, kemudian ada yang diberikan kemampuan untuk menjadi profesi arsitek taman, budidaya tanaman, penjelajah atau pencinta alam. Ini adalah luar biasa. Ini karena jiwa naturalis intelijensinya berkembang dengan baik. Nah, tentunya Allah ini sudah membekali manusia dengan sebaik-baiknya. Bahkan yang sifatnya bodile atau istilahnya itu kemampuan kinestetik. Kinestetik ini kemampuan biologi kita dalam tubuh jasmani kita ini luar biasa juga. Hanya sekedar dia mengekspresikan kemampuan dirinya yang bermodal badan ini saja sudah bisa membidik satu keahlian-keahlian tertentu, misalnya sebagai seorang dramawan, kemudian penari, bahkan olahragawan atau atlet. Nah, ini ujung-ujungnya juga profesi, ya kan? Sehingga tumbuh misalnya dengan memahami body itu bisa menjadi pengrajin-pengrajin yang handal dengan anatomi binatang, anatomi manusia. Ya, sehingga ada berkarya di pengrajin misalnya boneka, pengrajin kerajinan souvenir, buah tangan dan lain sebagainya. Ini berawal dari istilahnya itu kemampuan bodile atau kinestetik. Lanjut. Yang ketujuh, intrapersonal intelligence. Nah, dengan intrapersonal intelligence ini, manusia itu jadi tumbuh kesadaran diri. Ya, mengembangkan kesadaran diri, kemudian pemahaman tentang jiwa atau kejiwaan, kemudian dengan dua potensi kesadaran diri dan pemahaman tentang kejiwaan ini, orang ini bisa membidik satu profesi yang cukup bisa berkembang dan itu dimulai dari diri. Misalnya sebagai seorang novelis, menjadi seorang terapis. Dia mencermati saraf-saraf tertentu. Jika seseorang menderita sakit ini, sarafnya di sini. Menderita sakit ini, sarafnya di sini. Sehingga ini bisa menjadi seorang terapis, bahkan psikolog ataupun filosof. Nah, inilah potensi ketujuh, kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi potensi diri manusia. Kemudian yang kedelapan, ini kita diberikan satu kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, logic intelligence. Nah, ini kita diberikan kemampuan untuk menganalisa dengan logika kita, bahkan berhitung, kemudian meneliti, sehingga
orang ini kemudian diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang ilmuwan, bahkan ada yang menjadi insinyur atau minimal tukang lah. Tukang ini ternyata kalau mempunyai profesi pengembangan diri yang baik, tentunya juga mendapatkan potensi pasar yang cukup. Nah, kemudian ada ahli matematik misalnya. Nah, dengan kata lain, semua potensi-potensi dari intelijensi yang pertama sampai yang ke-8 tadi, tentunya Allah punya alasan. Allah punya alasan. Kenapa manusia diberikan bekal yang sedemikian hebat? Ini agar manusia ini mampu membawa dirinya menjadi khalifah di muka bumi, mewakili Allah Subhanahu wa taala menjadi pengembang dan pembuat kesejahteraan di muka bumi ini. Nah, sehingga dengan kita memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah, optimal kita di dunia, maka semua karya baik kita ini oleh Allah dipandang sebagai satu ibadah. Nah, dengan dipandang oleh Allah itu sebagai satu ibadah, maka tentunya ini akan menjadi perbekalan logistik akhirat kita. Nah, tentunya kita punya tabungan pahala yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, apa yang perlu kita terapkan atau bagaimana cara membangun kesuksesan di dunia dan di akhirat? Pertama kali, kita ingatkan, tanyakanlah kepada diri sendiri, siapakah aku ini? Oh, ternyata makhluk. Makhluk yang namanya manusia. Makhluk yang paling mulia. Makhluk yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, dengan demikian kita sadar diri siapa diri kita. Lalu kita bertanya, siapa yang menciptakan kita ini semua? Setelah kita tahu siapa yang menciptakan, lalu kita tahu pula bertanya siapa yang menjamin kehidupan kita. Yang menjamin kehidupan kita dengan segala potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Lalu setelah itu, untuk apa nih? Untuk apa hidup? Tentunya hidup ini ada alasan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan memberikan potensi untuk kita semua. Tentunya ini mengandung alasan yang prinsip dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Nah, setelah tahu alasan itu, lalu kita membuat tadi yang disampaikan oleh Pak Heri tadi. Buatlah daftar dari hal-hal yang menjadi kemahiranmu. Wah, kita gali potensi kita, kepekaan kita, talenta kita. Entah itu apa dari kecerdasan yang diberikan oleh Allah. Dari 8 kecerdasan tadi, intelijensi tadi. Itu kita cari, kita gali. Apa yang paling menonjol di dalam diri kita, itulah yang kemudian kita kembangkan untuk menjadi satu profesi di dalam kehidupan kita ke depan. Lalu ingatlah mimpi-mimpimu. Tadi yang sudah disampaikan Pak Heri, buatlah mimpi sebanyak mungkin mimpi. Kita ingat satu persatu, mana yang akan kemudian kita lakukan terlebih dahulu. Nah, sehingga dengan kita mengingat mimpi-mimpi tadi, tentu ada bagian-bagian proses. Mana yang akan kita laksanakan terlebih dahulu, dan mana yang bisa ditangguhkan, ini terus berproses satu demi satu. Nah, kemudian yang selanjutnya, renungkanlah harimu. Apakah hari ini sudah lebih bermanfaat dari hari kemarin? Nah, inilah yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, tetapkanlah sasaran atau target bagi dirimu. Jadi target hidup kita ini apa, sasaran hidup kita ini apa, dan ingatlah bahwa setelah hidup dunia ini tentunya ada target hidup akhirat yang jauh lebih berharga yang akan menjadi kehidupan kita selamanya. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita menjadi manusia yang merugi, hanya terbatas dalam kehidupan duniawi saja, bahkan hanya mentok berorientasi pada kehidupan syahwat saja, syahwatiyah duniawi, yang itu akan menjadi penjerumus lubang bagi kita untuk lupa dengan kehidupan akhirat. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian yang ada atensi di dalam virtual ini, semoga yang sedikit ini mampu memberikan semangat bagi kita. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa taala ini memberikan potensi apapun itu
tidak ada yang merugikan bagi manusia, namun semuanya ini menguntungkan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kita ini, sukses dunia akhirat, ini diawali dari kesungguhan hati, yang mana itu merupakan kesadaran diri dan siapa diri kita dan apa yang menjadi kewajiban kita hidup di dunia ini. Kiranya nanti setelah ini mungkin bisa kita sharing dengan adanya tanya jawab, barangkali Mbak Ika nanti monggo untuk bisa dipandu, barangkali ada yang sudah mengikuti materi pada kesempatan sesi kedua hari ini. Sekian, sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Bapak Joko Wahono, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab yang kepada Bapak dan Ibu dosen ataupun teman-teman sekalian, jika ingin bertanya bisa raise hand atau menulis di kolom komentar. Ya. Ya, silakan. Jika Ini ada pertanyaan pertama Bapak dari Ibu Niwayan Sayuwaktini, SMP Negeri 2 Negeri Besar Lampung. Pertanyaannya, bagaimana caranya bangkit ketika kita sedang terpuruk untuk membuktikan bahwa kita bisa sukses? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya Bapak, mohon dijawab. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Gustina ya tadi ya. Jadi bagaimana caranya bangkit ketika kita saat dalam kondisi benar-benar jatuh atau mungkin kita ada di bawah. Jadi kita harus punya satu keyakinan dulu. Satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi untuk kita. Ini tidak hanya satu bagian. Ingat tadi ada 8 kecerdasan. Maka ketika sesuatu ini kita mungkin dengan satu talenta saja mungkin kita itu saat itu terpuruk, maka Allah tentunya akan memberikan kesempatan untuk kita bangkit itu dengan talenta berikutnya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, 8 talenta tadi, 8 kecerdasan tadi, kalau kita gali, bagaimana caranya menggali? Nah, kita gali dari sesuatu yang paling kita nyaman di dalam hati. Kita senang. Jadi profesi ini bisa bangkit. Ini ketika kita itu sudah mulai merasa senang dengan sesuatu yang kita akan raih, akan kita jalani. Contoh misalnya, satu kegiatan, satu profesi, ini hati ini merasa senang. Nah, kemudian setelah hati merasa senang, ini nanti akan berkembang dengan sendirinya. Setelah berkembang, ini akan menjadi satu profesi yang sungguh luar biasa. Kita lihat, orang-orang yang sukses, misalnya di dunia tanaman, ini ternyata bermula dari hobi. Orang yang sukses di dunia atletik, itu bermula dari hobi. Yang mana hobi-hobi tadi itu ternyata sudah melekat di dalam diri kita masing-masing. Maka bagaimana caranya bangkit? Satu, punya keyakinan, punya optimisme. Yang ketiga, punya satu semangat untuk bangkit, bahwa keterpurukan atau jatuhnya seseorang ini tidak akan berjalan selamanya. Nah, dengan demikian Allah Subhanahu wa taala pun nanti akan mengulurkan satu pertolongan untuk kita bangkit dan menjadi dan meraih kesuksesan dengan potensi yang lainnya. Kira-kira begitu Mbak Ika atau Mbak Gustina. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan semangat untuk kita senantiasa bangkit dan berkarya. Itu. Mungkin ada yang lain, Mbak Ika? Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Muhammad. Ya. Ingin bertanya,
Langkah apa yang harus saya ambil atau pilih dalam sebuah kegiatan atau aktivitas? Dan menurut Bapak, kegiatan atau aktivitas seperti apa yang harus dipilih agar sukses dunia akhirat? Kurang lebih seperti itu, Bapak, pertanyaannya. Terima kasih dari Mas Muhammad ya. Jadi langkah apa yang harus diambil di dalam ketika kita menentukan atau memilih suatu kegiatan yang bisa kita jadikan sebagai langkah kesuksesan menuju sukses dunia dan akhirat. Nah, tentunya awalnya adalah dari satu kegiatan yang tadi paling kita suka. Lalu kedua, orientasikan kegiatan yang sudah kita pilih tadi, optimalkan dengan sungguh-sungguh, dan kemudian jadikan itu sebagai sarana untuk apa? Untuk kita menebar kemaslahatan. Nah, setelah kita menebar kemaslahatan, tentunya ini akan menjadi satu bentuk nilai ibadah bagi kita. Sehingga setelah kita punya nilai ibadah dan kita punya kebiasaan dan kesenangan untuk kita selalu menebar maslahat dari satu kegiatan yang kita anggap paling kita suka, yang paling kita jiwai, itu tentunya nanti akan menjadi ladang amal kita, ya, akan menjadi ladang amal kita. Jadi semua itu bisa berpotensi untuk menjadi ladang amal kita untuk menuju kesuksesan dunia maupun akhirat. Karena ketika kita sudah memilih satu hal yang menurut hati nurani kita ini adalah paling baik bagi kita, tentunya Allah ini akan memberikan jalan yang mudah bagi kita. Dan itu saya tidak sekedar bicara secara teori, saya sudah membuktikan. Saya sudah membuktikan dari talenta-talenta yang saya miliki, ternyata jalan rezeki saya melalui dunia seni, di mana saya mengajar ekstrakurikuler di seni di sekolah-sekolah. Bahkan puncaknya kami pernah mencapai 160 sekolahan dalam satu minggu yang harus kami asuh. Nah, dari situlah kita merasa sudah diberikan kemudahan oleh Allah. Kemudian kita niatkan orientasi berikutnya adalah orientasi akhirat. Nah, alhamdulillah saya selama ini sudah merintis satu pondok pesantren khususnya untuk siapa? Untuk lansia coba. Untuk lansia, di mana empati kita tumbuhkan bahwa seolah-olah kita niatkan ini kita merawat orang tua kita sendiri, dan ternyata alhamdulillah belum lama ini kita bisa melaksanakan satu wisuda bagi santri lansia, yang ini mungkin merupakan satu hal yang istimewa menurut saya dalam sejarah perjalanan saya membina umat ini. Dan alhamdulillah kemudian kita kembangkan lagi dengan mendirikan rumah tahfidz dan seterusnya. Nah, ini adalah bukti bahwa satu langkah yang kita ambil ketika Allah sudah ridho, maka akan berkembang kepada langkah-langkah yang lain. Nah, insya Allah dunia kita ini kita jalan dan akhirat kita sudah kita rintis mulai dari sekarang. Gitu Mas Muhammad. Mudah-mudahan manfaat. Baik, terima kasih Bapak Joko atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak dari Bapak Muhammad Pulil Akram. Ya. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara melihat potensi yang ada di dalam diri kita, tetapi orang yang di sekitar kita jarang mendukung potensi yang kita miliki. Kurang lebih seperti itu Bapak pertanyaannya. Ya. Mohon dijawab. Baik, saya lanjutkan jawaban saya. Bagaimana cara kita mengetahui gitu ya potensi yang ada dalam diri kita. Nah, dari 8 kategori tadi kecerdasan yang sudah saya sebutkan, ini tentunya kita akan mengenal karakter dalam diri kita, ya kan? Karakter dalam diri kita ini yang paling menonjol itu yang bagian mana? Oh, dari segi misalnya dari segi bahasa, wah saya nggak ahli amat lah dalam segi bahasa. Tapi saya senang atau melihat, saya bisa mencermati sesuatu, misalnya dengan spasial atau visual intelligence tadi, dengan memperhatikan misalnya satu bentuk saja, misalnya hasil karya seseorang, dari misalnya mebel yang berorientasi pada pembuatan kursi. Sekarang ini kursi ini semakin unik.
bentuknya semakin unik. Bahkan hal-hal yang dulu mungkin tidak pernah terbayangkan untuk menjadi kita satu aset potensi atau istilah produk. Nah, sekarang ini banyak yang bentuknya ini unik, bahkan coba kalau kita lihat yang punya potensi ataupun selera kuliner. Sekarang banyak tuh tempat-tempat kulinernya yang kemudian menjual view gitu. Menjual view yang indah, yang bagus, nyaman, syahdu gitu. Coba ini kita bidik. Hal-hal yang semacam ini tentunya jarang dipikirkan oleh orang lain, tapi yang tahu, yang mengenal itu adalah diri kita. Dari 8 kecerdasan tadi, itu coba mana kita jajaki yang paling kita srek, yang paling kita suka, itu pasti akan menjadi bagian dari potensi yang sudah dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Mudah-mudahan begitu Pak Muhammad. Mungkin ada yang lain, Mbak. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Widowati. Ya. Kadang manusia tidak menyadari kemampuan alam atau natural yang sudah diberikan oleh Allah. Apakah orang lain dapat membangkitkan kemampuan orang tersebut agar dia dapat mengoptimalkan kemampuan yang dia miliki? Pertanyaan ini mungkin saya dengan ketika dulu kita kuliah ambil jurusan A, tetapi nyatanya ketika bekerja, kita malah memilih pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu yang selama ini ditekuni. Bagaimana pendapat Bapak atas hal ini, Pak? Betul, ya. Baik Ibu Widowati, memang kadang manusia ini tidak begitu mencermati potensi dalam diri kita. Bahkan sampai terjadi orang yang katakanlah itu mungkin kuliah di jurusan ini, ternyata profesinya bukan yang itu. Nah, ternyata ini adalah kalau kita kembalikan pada khitoh kita dari potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah itu sudah menyiapkan satu bakat di mana bakat itulah yang nanti akan menjadi sumber rizki dari setiap manusia yang lahir. Tidak terkecuali, semua yang lahir diberikan talenta oleh Allah. Nah, sehingga apa? Tidak menutup kemungkinan ketika kita sekolah atau kuliah di satu jurusan, nanti ternyata kita berkembangnya justru di bidang yang lain. Nah, maka ini harus kita tangkap bahwa di dalam setiap langkah kita mengembangkan potensi diri kita ini tentunya tidak lain tidak bukan harus memperhatikan pula istilahnya itu petunjuk atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak tinggal diam. Allah nggak tinggal diam. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, saya ini memang jurusan saya PPKN gitu. Tapi sampai saat ini saya itu justru belum pernah saya ngajar PPKN. Tapi justru rezeki yang diberikan oleh Allah kepada saya di dunia seni. Nah, oleh karena itu persis seperti yang dipertanyakan oleh Bu Widowati tadi. Bagaimana cara kita mengenal? Nah, maka kita gali lagi. Sesuatu yang menurut hati kita ini nyaman, ini akan menjadi pengantar jalan rezeki kita. Jadi bukan berarti terus, wah kuliah kita nggak bermanfaat. Oh, manfaat. Setidaknya apa? Kita diberikan pola pikir yang luas. Al-wasi tadi. Diberikan pola pikir yang luas sehingga ada muncul keberanian untuk mengambil satu keputusan dan punya kemampuan mengatasi masalah, rintangan yang ada di dalam setiap langkah kehidupan kita. Inilah untungnya kita menjadi orang-orang yang istilahnya itu berpendidikan dan diberikan kemampuan untuk menggali intelijensi yang ada di dalam diri kita ini masing-masing. Subhanallah. Mungkin masih ada yang lain, Mbak Ika? Masih ada beberapa menit? Iya Pak, terima kasih. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lilin Nisbiati. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana manusia yang kurang peka dan tidak percaya semua bergerak karena akalnya saja? Ya. Bagaimana manusia yang kurang peka dan tidak percaya semua bergerak karena akalnya saja? Bagaimana manusia yang kurang peka dan tidak percaya semua bergerak karena akalnya saja? Bagaimana manusia yang kurang peka dan tidak percaya semua bergerak karena akalnya saja?
Ya, jadi untuk mengatasi itu, ya tentunya kita butuh pendamping dalam artian orang yang memang memberikan motivasi pada diri kita. Sehingga dari orang yang memberikan motivasi pada diri kita ini akhirnya akan membuka cakrawala. Dan akhirnya kita tumbuh kesadaran. Perlu saya berikan satu gambaran. Dulu ketika saya kuliah, awal-awal, pembimbing skripsi saya, beliau itu seorang psikolog. Ya, seorang psikolog. Ibu Murtiasih. Ibu Murtiasih seorang psikolog dan satu kata yang saya pegang waktu itu. Jok, manggil saya begitu. Jok, nek duwe usaha atau mau ada bekerja, itu dimulai dari yang kamu suka dulu. Itu saya tanam dalam jiwa saya. Saya tanam betul. Ketika saya dibimbing skripsi, di luar skripsi itu kita ada obrolan seperti itu. Dan ibu pembimbing itu mengatakan begitu. Oh iya. Nah, kemudian ada orang yang berjasa kedua. Itu yang mengatakan begini. Salah seorang kepala madrasah waktu itu, saya sering silaturahmi ke sana, beliau berkata begini, Di Joko, jadi orang itu jangan suka bertualang. Nah, artinya kita harus memilih. Setelah kita ambil yang kita suka, kita harus memilih. Jangan kita senang coba ke sana, kemari, coba ini, lalu bosan, coba ini, lalu bosan, coba ini, lalu bosan. Nah, ini adalah salah satu langkah yang sia-sia. Nah, oleh karena itu, setelah kita itu senang, kita pilih mana yang akan kita tekuni. Nah, baru kemudian orang ketiga, pihak yang ketiga, ini adalah orang yang membuka kesempatan untuk kita berkarya. Nah, sehingga ada action, ada aplikasi dari apa yang kita inginkan ini. Nah, kloplah 3 titik ini. Jadi kita pilih yang kita suka, kemudian kita tidak bertualang, artinya apa? Kita kerjakan dengan semaksimal mungkin, lalu kita mencari orang-orang yang bisa memberikan peluang bagi kita untuk berkarya. Nah, 3 hal ini kemudian akan menjadi spirit bagi kita untuk maju dengan meningkatkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kira-kira begitu, Mbak Ika, ya. Mungkin masih ada yang lain? Sepertinya sudah cukup, Pak. Oh ya? Terima kasih Bapak Joko Baik. Wahono telah memberikan materi pada hari ini. Ya, Dan Mbak terima Ika. kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah bertanya. Selanjutnya, untuk sesi terakhir adalah memberikan kesimpulan oleh masing-masing narasumber kepada Bapak Heri dan Bapak Joko. Waktu dan tempat dan waktu saya persilakan. Ya, monggo mungkin Pak Heri dulu. Oke, Pak, sebentar. Terima kasih, Mbak Ika, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi di awal terkait kuliah menjadi aktivis yang lulus tepat waktu dan di waktu yang tepat. Kurang lebih ini yang bisa saya simpulkan. Kalau hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan saja hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Ini pepatah ataupun kata-kata bijak yang disampaikan oleh Buya Hamka. Dalam artian, kita harus punya visi, kita harus punya misi. Syukur-syukur visi dan misi kita itu dituangkan secara langsung, seperti yang tadi saya sampaikan, dalam kertas, ditulis dalam kertas, ditempel. Itu Mbak Ika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heri. Untuk Bapak Joko, dipersilahkan kesimpulannya Bapak. Ya,
Jadi seperti tidak jauh dari yang disampaikan oleh Pak Eri, bahwasanya apa yang tadi telah saya sampaikan ini bisa kita simpulkan bahwa bagaimana agar kita hidup di dunia ini dengan sukses. Tentunya kita tidak boleh meninggalkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita, dan hendaknya kita menyadari bahwa hidup kita ini tentunya ada yang menciptakan, ada yang menghendaki, dan tentunya mengemban misi yang terutama adalah sebagai khalifah di muka bumi. Singkat kata, jadikanlah potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai sarana untuk berkarya menjadi khalifah yang baik, agar apa yang sudah kita karyakan di dunia ini bisa menjadi catatan amalan ibadah untuk kebahagiaan hidup kita di akhirat. Nah, jadi tidak sia-sia karya baik kita di dunia bernilai ibadah untuk kehidupan kita akhirat. Kira-kira begitu, Mbak Ika. Ya kira-kira begitu Mbak Ika yang bisa saya simpulkan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Heri dan Bapak Joko telah menyampaikan kesimpulannya. Untuk selanjutnya, saya akan menginformasikan untuk acara berikutnya di hari Kamis dan hari Jumat. Di hari Kamis, materi akan dibawakan oleh Bapak Toto Hermawan SPD MSc dengan topik penelitian kuantitatif di masa pandemi. Dan Ibu Yeni Anggraini Sarumaha SPD MSc dengan topik 21 Century Scale. Dan di hari Jumat, Saresehan akan diisikan oleh Ibu Dr. Anda Nuryati MPD, MPAR dengan topik dekadensi moral di kalangan remaja di masa pandemi. Dan pemateri kedua yaitu dibawakan oleh Bapak Syariful Anam SPD MPD dengan topik strategi dan inovasi orang tua dalam pembelajaran di masa pandemi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan penerimaan door prize berupa buku karya dosen FKIP. Hari ini adalah peserta dengan atas nama Desia Ramadina dan Muhammad Ulil Akram. Untuk peserta yang disebutkan bisa menghubungi panitia via WA. Mungkin itu saja dari saya selaku moderator. Kepada Bapak Heri dan Bapak Joko, terima kasih telah menyampaikan materi pada hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua yang telah hadir dalam acara Sarasehan pada hari ini. Sebelum acara ini ditutup, mungkin terakhir kami akan foto bersama. Untuk peserta diminta menyalakan video atau kameranya.
kepada Bapak Nasir, bisa di aba-aba untuk foto bersamanya. Cek ya. Oke, terima kasih Mbak moderator. Langsung aja ya. Slide pertama, yuk kita screen saja 1, 2, 3. Oke, slide kedua 1, 2, 3. Terakhir masih ada 2 slide lagi ya. Slide ketiga 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir, senyumnya jangan lupa 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak moderator. Saya serahkan ke Mbak moderator, silakan. Ya, terima kasih semuanya atas partisipasi dan kehadirannya pada acara Saresehan hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai berjumpa pada hari Kamis dan Jumat. Masih ada Saresehan untuk selanjutnya, hari selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sehat. Selamat sukses. Oke, ya, terima kasih para peserta yang sudah hadir. Pak Joko sebagai narasumber, terima kasih Pak Heri dan peserta semuanya. Kita lanjut ketemu besok. Saya